Kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Kemarin bicara tentang fadilatul ilmi wal ulama'i wa ahlul ilmi. Ada dua ayat yang sangat gamblang ya, sangat jelas sekali, yang berbicara tentang keutamaan dari ilmu dan orang yang ahli ilmu. Waqala lan dawuh, halaman berapa itu? 20 ya? Di anu ya, sudah kemana saya share itu? Di grup guru. Waqala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man utai sapane wong iku yurid menghendaki sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan man khairan ing dadi wong sing apik, ing kebaikan, ing menjadi baik, yufaqih moko bakal dadekno pinter ngerti sapa Allahu ing man fitini ing dalem urusan agama, fitini ing dalem urusan agama. Jadi apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadis Kanjeng Nabi. Jadi kalau diterjemahkan mayurid itu artinya, mayuridillah artinya iradatullahi. Apa? Iradatullah. Irada itu artinya kehendak. Jadi kalau Gusti Allah itu menghendaki kepada seseorang, maka cirinya adalah bahwa Allah akan menjadikan orang itu gelem ngaji. Nah, kalau saya menerjemahkan begitu, gelem ngaji, gelem belajar agama. Itu indikatornya bahwa Allah itu menghendaki orang itu untuk menjadi orang yang baik. Status seseorang itu kan baik, tidak baik, atau buruk, jelek ya. Nah, buruk dan tidak buruk itu ada indikatornya kan. Indikator permulaan adalah, kalau dalam hadis tadi ini ada iradatullah, ada kehendaknya Gusti Allah. Jadi sing ngersakno itu Gusti Allah, ada campur tangan Allah. Jadi untuk menjadikan orang itu baik. Nah, kalau Allah itu menghendaki dan melakukan bahasa anunya itu campur tangan tadi ya, Allah itu melakukan intervensi untuk menjadikan orang itu baik, pintu masuknya itu, indikatornya itu orang itu gelem ngaji, didadekno seneng ngaji, seneng belajar agama itu. Faqihu fiddin. Ini sekali lagi baik menurut standar agama loh ya, tidak sekedar standar sosial. Kalau standar sosial mungkin baik itu bisa saja dalam ukuran sosial ya. Kalau standar agama itu kan wong nek gak sholat, meskipun dia iku wapian karo wong ya dianggap tidak baik secara agama. Paham ya? Meskipun dia begitu care, begitu peduli, begitu sayang kepada keluarganya, tapi ini orang ibadahnya orang benar yang diwajibkan, ya berarti dia tidak baik. Jadi ukurannya tetap agama.
dan sosial, ya. Sosial itu melengkapinya itu, ya. May yuridillahu bihi khairan, maka ukurannya apa? Yufaqihu fiddin. Apa? Yufaqihu fiddin. Saatnya jalan kedua dimulai. It's time to begin the second method. Sopo wonge sing Gusti Allah ngersakno dadi wong sing gelem, maka dia akan menjadi It's time to begin the second method. wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Ini tingkat kedudukan yang paling tertinggi. Kanjeng Nabi memberikan penegasan positioning seorang yang alim. Al ulama utawi ulama iku warasatul anbiya'i, menjadi pewarisnya para nabi. Jadi bukan warasati, begitu tidak ya. Bukan hanya mewarisi saya, kata Nabi, tapi Nabi menandaskan mewarisi para nabi-nabi, ya, saya maupun nabi-nabi terdahulu. Kalimat dalam hadis ini tidak hanya, saya tegaskan ya, memberikan pengertian bahwa ulama itu menjadi pewaris saya Nabi, begitu bukan. Maka kalimatnya kan bukan al ulama'u warasati, gitu tidak kan, tapi warasatul anbiya. Artinya orang alim itu mewarisi para nabi. Ya kan, Nabi mengatakan hebat betul loh jadi ulama itu. Karena yang diwarisi bukan hanya saya. Kalau mewarisi saya mungkin ya saya inilah gambarannya gitu ya. Tapi kan bukan hanya saya gambarannya. Dia mewarisi dari semua legasi, tinggalan, warisan yang ditinggalkan dari seluruh para nabi-nabi terdahulu sebelum saya juga, termasuk saya gitu. Ya, itu ulama itu. Sekali lagi, ulama ini titel gelar agama ya. Gelar yang diberikan oleh Kanjeng Nabi, oleh Gusti Allah. Status gelar itu, status itu yang siapa yang berikan? Agama, Allah. Karena innama yasyallah min ibadul ulama kemarin. Ini Kanjeng Nabi mengatakan apa? Al ulama warasatul. Jadi kata ulama itu kata yang bersifat syar'i. Kalimat yang muncul dari penegasan agama, syari. Sementara kalau kiai, sekali lagi kiai itu status sosial yang biasanya lebih pada aspek perilaku sosialnya lah gitu, dari segi ya perilaku kehidupannya, termasuk pakaiannya dan macam-macam itu ya. Artinya kiai tidak mesti orang alim. Kiai itu bisa diciptakan oleh bangunan image media gitu ya sekarang. Wahasbuka lan mencukupi ing sira. Hasbuka itu artinya cukup bagi kamu. Bihadzi darajati mujiddan wa fakhran. Jadi cukuplah bagi kamu kedudukan atau tingkatan ini, keagungan dan kebanggaan untuk orang rambut ilmu itu. Wa dzirrubatu syarafan wa dzikran. Pada tingkatan ini kemuliaan dan zikron. Zikron itu disebut wa in kana la rutbata fawqa nubuwah fala syarafa fawqa syaratil warathati litil karutbah. Jadi kalau di atas Nabi, kedudukan di atas Nabi bagi seorang mukmin itu tidak ada. Paham ya? Yang tertinggi itu tingkatan atau kedudukan seseorang itu ya Nabi itu. Wali pun masih di bawah Nabi tentu ya. Kalau orang biasa dengan kedudukan menjadi seorang wali ya tentu masih di bawah Nabi. Nabi itu tertinggi. Logikanya orang yang oleh Nabi itu dikatakan sebagai pewaris saya dan para nabi-nabi terdahulu, berarti kan kedudukan dia itu yang paling tertinggi. Makanya dalam hadis yang lain atau dalam kata para ulama itu, laulal ulama itu aulia, andai kata para wali itu bukan
wali gitu loh ya. Andai kata ulama itu tidak mesti atau tidak otomatis menjadi wali, maka tidak akan ada wali di atas dunia ini. Artinya wali itu sakjatine ya ulama itu sakjatine ya wali itu. Paham ya? Ya cuman kita bisa merasakan, karena kita juga tidak punya kemampuan untuk memastikan. Yang bisa kita lihat itu ukuran-ukuran lahir menurut kita gitu ya. Yang biasanya malah justru wong kita itu melihatnya lebih pada aspek kemampuan untuk melahirkan atau memunculkan hal-hal yang khariqul ada, sesuatu yang aneh-aneh itu gitu ya. Padahal sebenarnya kewalian itu bukan dari aspek itu. Kalau yang aneh-aneh itu tukang sulap, tukang sihir itu banyak yang bisa, ya, yang al-khariqul ada itu. Makanya penegasannya adalah kewalian itu sesungguhnya paralel dengan keilmuan, kealiman itu tadi. Ya tadi dikatakan itu. Oke, fauqa syarafil warasah tadi. Wa huwa yatul ilmi al-amalu bihi. Ujung atau puncak dari keilmuan itu adalah amal. Amal itu mengamalkan ilmu. Li'annahu samratuhu, karena amal itu adalah buah. Berarti awakmu nek duwe pohon itu ilmunya. Buahnya itulah amalnya. Nek ono pohon tok tapi ora buahno ya tentu ora ono manfaatnya. Paham ya? Enggak ada manfaatnya ketika itu pohon buah. Samratul ilmi adalah al-amal. Li'annahu kurang saat temennya amal iku samratuhu buahnya ilmu. Wa faidatul umri wa zadul akhirah. Karena amal itu adalah manfaatnya umur, orang di umur itu ya di amal itu. Lalu zadul akhirah, amal itu sangu kanggo akhirat itu. Faman dhahara bihi sa'ida wa manfaatahu khasira. Faman dhafira, faman utai sapane wong dhafira bisa mendapatkan sopaman. Faman utai sapane wong dhafira bisa memperoleh sopaman bihi kelawan amal sa'ida, maka dia akan bahagia, akan sukses bejo. Tapi waman fatahu, orang yang tidak bisa mendapatkan, fata itu lawannya dhafira tadi ya, tidak bisa memperoleh. Ing amal khosiro, maka dia akan merugi. Dia akan merugi. Itu gambaran betapa tingginya ilmu yang menjadi pintu masuknya seseorang untuk bisa beramal dengan baik. Oke, silakan. Kalau ditanya, ada yang perlu disampaikan? Ayo, B. Ya. Bagaimana kita merespon bahwasanya kedudukan seseorang itu sangat hati di mata Allah. Dan ini berkaitan dengan cerita Nabi Musa ketika diminta kaumnya untuk menurunkan hujan. Terus kemudian di salah satu cerita Allah menunda turun hujan tersebut karena di salah satu kaumnya ada seseorang yang telah berbuat maksiat. Nah, ketika itu akhirnya Nabi Musa menyerukan bahwasanya untuk diminta mengaku atau keluar dari kaum. Tidak ada yang mengaku, terus kemudian yang berbuat maksiat tadi akhirnya bertobat secara diam-diam dan hujan pun turun. Nah, melihat peristiwa itu bahwasanya kedudukan, seberapa penting kedudukan seorang nabi atau wali ketika melihat kondisinya, kaumnya itu carut marut atau berbuat dosa yang itu mengalami rahmatnya Allah. Sejauh mana? Sejauh mana kita bisa supaya
bisa lancar rahmat kita karena kita tidak tahu. Nah, kita tidak bergantung kepada sebuah pemimpin yang mana itu ahli ulama. Ya, yang terpenting kan seseorang secara konsisten namanya istiqomah ya, melakukan apa yang menjadi syariat agama secara baik, secara benar. Terus mari ngono, konsistensi itu akan menimbulkan satu stigma atau status apa itu urusan Gusti Allah. Ya. Karena wali pun juga tidak mendeklarasikan dirinya wali atau dia tidak ingin disebut dirinya wali, tidak. Ya. Bahkan kadang mastur atau menyembunyikan diri itu ya. Sehingga kalau kita secara individu, kalau pribadi-pribadi kita ingin mendapatkan rahmat Gusti Allah, ingin diberikan kemudahan apa yang kita inginkan, maka ukurannya adalah penuhi secara konsisten, istiqomah ya, konsisten itu apa yang diperintahkan, digariskan, disyariatkan di dalam agama itu secara keseluruhan ya. Jadi bukan hanya ibadah makhtoh, tapi ibadah yang ghairu makhtoh, ibadah sosialnya. Ya artinya ya orang kok sekedar melakoni perintah yang berupa sholatnya, yang berupa sedekahnya, tapi yo perilaku kehidupan setiap hari diusahakan yang betul-betul memenuhi ketentuan syariat itu. Api ya di skalanya gitu. Bahwa orang itu pasti ada keburukan, itu pasti, kemungkinan salah itu ada, tapi diperkecil lah. Nah, ketika seseorang mampu untuk melakukan itu dengan baik, maka pastilah indallah itu dia adalah orang yang dicintai Allah. Dicintai Allah itu ya wali itu. Wali itu kan kekasih. Kekasih Gusti Allah. Sing disenangi Gusti Allah. Nah, supaya Allah itu senang ke kita ya tadi itu. Kita ini manut patuh. Lalu patuh ukurannya tadi itu, patuhnya ukurannya apa? Sejauh mana ya? Konsistensi, keistiqomahan terhadap syariat, terhadap aturan yang dimiliki oleh Allah. Nah, itu insya Allah nanti rahmati Gusti Allah akan turun. Ya, rahmati Gusti Allah akan turun. Nah, cuman sekali lagi, dalam semua aspek itu kita tidak boleh lalu gampang menjustifikasi atau memberikan stigma kepada seseorang. Oh, iki wali, oh iki orangnya jelek, orang tidak boleh ya. Ya, orang oleh kita lalu memberikan penghakiman, baik itu untuk hakim yang memberikan nilai baik, gampangannya ya, sesuatu yang dianggap dia hebat atau sesuatu yang dianggap dia buruk. Jadi ngarani wong apik iku ya ora oleh terlalu, artinya dalam arti kita menganggap segala-galanya dia ya, bahwa kita khusnudzon harus wong iki apik ya. Tapi tidak boleh ki wali ki ngono. Ini biasanya sudah punya kepentingan ya, sudah punya kepentingan. Gus Dur saja kan tidak pernah, meskipun orang lalu mengatakan bahwa makam ini wali, tapi Gus Dur mengatakan ini wali, enggak. Paham ya? Tidak. Karena ketika orang itu menjustifikasi itu wali, dalam bahasa agama itu, dia seakan-akan menjadikan dirinya itu orang yang tahu kan itu. La ya'riful wali illal wali. Orang tidak akan tahu ini wali, kecuali dia wali gitu ya. Dan dia ngarani wong, wah iki wali, wong iki. Kan seakan-akan, berarti aku ya wali, yang aku roh iki wali. Maksudnya gitu ya. Betul, itu kan tidak baik juga. Anda ketika menilai orang bahwa orang ini pinter hebat, berarti kan saja ini di balik itu kan ada pemahaman atau ada satu pengertian sinyal yang kita sampaikan bahwa oh, berarti aku itu paham dengan apa yang dia sampaikan sehingga saya bisa menilai orang itu hebat kan gitu. Ya kalau sarannya itu begitu. Nah, sehingga dikatakan di sana la ya'riful wali illal wali. Ya, tidak boleh kita merasa sok tahu terhadap tingkatan status seseorang. Padahal yang buruk juga begitu, tidak boleh kita
menjustifikasi itu, karena kita tidak tahu ya proses perjalanan akhir kehidupan seseorang itu kayak apa gitu. Makanya yang bagus itu hanya mendoakan, alhamdulillah sampean sakit ibadah saya muga-muga terus diparingin, nah gitu umpamanya gitu ya. Ngapunten panjenengan mungkin tasik saat ini dereng sakit ibadah sing saya muga-muga bisa jadi jenengan makai dapat hidayah ini Pak. Jadi tidak boleh lalu was kon ikut neraka ini neraka kabeh ora oleh. Iku apa gitu loh ya. Kok sing neraka bahaya ya. Dia punya orang dalam ya, punya koneksi itu. Jadi karena sekali lagi kehidupan ini ada proses dan perjalanan. Karena perjalanan maka dalam teorinya jangan membandingkan orang lain. Perjalanan itu kan ya tergantung karo karepe dhewe kan gitu. Hidup ini bukan kompetisi kok antar kita, bukan. Tapi hidup ini apa? Proses berjalan. Karena proses berjalan ya masing-masing nanti akan sampai di sana. Paham ya? Bukan proses kompetisi. Kalau kompetisi kamu kan mesti membandingkan, aku kok gini ya, kon kok gini gitu. Enggak. Paham ya? Proses apa? Perjalanan. Di mana kita masing-masing pasti akan sampai, dan persoalan sampainya itu berapa lama tergantung pada pilihan kita. Jatah yang ada di sana juga. Oke, ada lagi? Yang putri? Oke. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Ya Allah. Assalamualaikum.